Dikatakan Nabi, ana sayyidi waladi Adam wala fakhar. Aku penghulu semua manusia, tapi aku tidak membanggakan diri. Di antara keutamaan seorang memiliki akhlak yang baik, akhlak yang mulia, akhlak yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk daripada sunnah Nabi Muhammad SAW ini kita punya adab, kita punya akhlak, kita melihat yang lebih muda, kita melihat yang seumur, kita melihat yang lebih tua. Nah, kenapa? Karena dalam segala suatu perkara kita butuh ngerti sesuatu akan hal perkara itu. Fahuwa ra'dun, maka tertolak andai kata kita nggak ngerti ilmu. Nah, terus setelah kita ngerti ilmu ini kita amalkan apa enggak ini ilmu? Nah, ilmu yang diamalkan itu bentuk daripada akhlak, daripada ilmu, daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita mengenali ulama Nabi Muhammad, karena kita mengenali agama Nabi Muhammad, sehingga terpancarlah sinar daripada al-ilmu tersebut daripada Nabi SAW. Kalau Rasulullah dikatakan Nabi, inama bu'atsu liutamima makarimal akhlak. Diutus Nabi SAW, Nabi utusan, Nabi Rasul kepada kita umat, seutamanya untuk menyempurnakan akhlak. Jadi paling penting nih kita punya adab, punya akhlak ya. Jadi dikatakan seorang itu sampai di akhirat ya, sebelum akhirat kita mati dulu. Terus sampai ke Shiratal Mustaqim belum tentu kita bisa melewati. Terus kita akan melihat apakah Nabi Muhammad ada di depan pintu surga itu. Apakah Nabi Muhammad SAW akan memberikan kepada kita pandangan, ataukah Nabi Muhammad SAW akan melihat kepada kita bagaimana akhlak itu selama di dunia. Kuntum khairu umat ukhrijat linnas. Allah Subhanahu wa taala sudah menegaskan kepada kita umat Sayyidina Maulana Muhammad untuk sidda'u alal kufar, untuk kita benar-benar jauh daripada kekufuran, untuk kita kuat hati. Kenapa? Karena dikatakan Allah Subhanahu wa taala kita umat yang utama ya, yang sebaik-baiknya umat, yang umat yang baik dikatakan khair. Umat yang baik, khairu umat yang dia nggak jauh dari ibadah, umat yang nggak jauh dari selawat kepada Nabi Muhammad SAW, umat yang sering mendekat kepada orang-orang alim, yang jauh daripada orang-orang jahil, orang-orang mal'un, orang yang dilaknat, tapi justru umat yang selalu mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagian umat Sayyidina Maulana Muhammad ini aulia-aulia, ahlul ma'rifah, orang yang memandang dunia itu jifah, sesuatu yang menjijikkan, dan mereka termasuk daripada orang-orang yang selalu menjadikan kita ini mendapatkan berkah. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan keberkahan orang-orang alim, orang yang membawa ilmu dan diamalkan. Maka dikatakan di antara bagaimana kita mempunyai akhlak ini, kita menjaga mulut, menjaga lisan, karena perbuatan yang kita lakukan ini daripada kehendak hati atau kadang keucap. Kita mau kemana, ditanya mau kemana, walaupun orang ini bohong, bilang mau ke pasar, taunya dia kemana, tapi tetap karena ada sesuatu, terkadang dia jujur orang itu, dia mau kemana, dia sampailah ke tempat itu. Daripada ucapan Imamul Amal dikatakan, jadi ucapan lisan Imamul Amal ini dikatakan apa, perbuatan itu tergantung bagaimana, terkadang pula daripada lisan. Terus apa yang didengar telinga, yang mana Allah Subhanahu wa taala akan menjadi pendengaran seorang hamba yang soleh. Berarti harus soleh. Kalau kepengen begitu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, jangan kepengen jauh dari Allah. Karena termasuk daripada orang yang paling jauh dari Allah ini mal'un, orang yang dilaknat, orang yang jauh daripada kesenangan, daripada al-khairiyah, kebaikan. Barang tentu bukan umat Nabi Muhammad SAW. Na'udzubillah min zalik, orang yang mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa taala. Jadi akhlak yang enggak karuan orang-orang mal'un. Ya, dia laki-laki tapi enggak seperti laki-laki, ya, perempuan enggak seperti perempuan, wa huwa mal'un. Yang seperti itu yang mendapat laknat Allah. Na'udzubillah min zalik.